Ada dua pemain yang posisinya rawan tergeser dengan kedatangan Max Hilgers dan Eliano Renders. Jadi walaupun mereka belum bisa main di tanggal 10 nanti melawan Australia, karena sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya pemain lokal kita, apabila dia masih berada di dalam bermain di dalam klub Liga 1 Indonesia atau bermain di dalam negeri, itu kualitasnya masih jauh dibandingkan pemain naturalisasi atau pemain abroad kita. Halo guys, salam Nuva Bola. Di konten kali ini gue pengen ngebahas ada dua pemain yang posisinya rawan tergeser dengan kedatangan Max Hilgers dan Eliano Renders. Jadi walaupun mereka belum bisa main di tanggal 10 nanti melawan Australia, mungkin mereka baru bisa main di bulan-bulan Oktober maupun di bulan November, karena mereka harus mengurus berkas-berkas naturalisasi terlebih dahulu. Oke, untuk pemain pertama yang bakalan rawan posisinya kegeser adalah Rizky Ridho, guys. Rizky Ridho ini adalah salah satu pemain lokal terbaik yang kita miliki. Dia bermain di center back, dia bermain sangat kokoh, dia bermain sangat solid. Tapi ketika memang Rizky Ridho disandingkan dengan Max Hilgers, dan kita tahu dia bermain di kasta tertinggal Liga Belanda dan juga dia mempunyai market value sebesar 121 miliar, maka kualitas Rizky Ridho masih kalah jauh dibandingkan Max Hilgers, guys. Karena sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya pemain lokal kita, apabila dia masih berada di dalam bermain di dalam klub Liga 1 Indonesia atau bermain di dalam negeri, itu kualitasnya masih jauh dibandingkan pemain naturalisasi atau pemain abroad kita. Maka apabila Rizky Ridho ingin mempertahankan posisinya, menurut gua dia harus berani keluar dari zona nyaman. Dia harus keluar mencari klub-klub atau tim-tim yang ada di luar negeri sana. Syukur-syukur dia mendapatkan tim besar, tim yang kuat, atau tim yang bisa promosi seperti hanya JIDS dengan Venezia, dia bisa promosi ke Serie A. Dengan dia mendapatkan tim-tim yang besar, itu bisa menambah pengetahuan dan juga taktik dari Rizky Ridho itu sendiri. Karena ketika bermain di tim-tim besar di Eropa itu, kita akan bertemu dengan lawan-lawan yang skillnya sudah di atas rata-rata, skillnya yang hebat. Jadi kita bisa improve terhadap diri kita, dan juga dia juga bisa memahami taktik dan berkembang lebih jauh lagi. Dan yang kedua, pemain yang kedua menurut gua yang bakalan kegeser itu adalah Marcelino, guys. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya Marcelino di beberapa match terakhir yang dia mainkan bersama timnas itu mengalami penurunan. Bahkan dia sempat dihujat oleh netizen dengan permainan dia tuh yang dianggap oleh netizen dengan permainan yang ingin show off, ingin tampil sendiri, ingin permainan yang egois menurut netizen. Memang ada beberapa momen yang dia seharusnya passing tapi dia malah shooting. Itu yang membuat netizen atau warga Indonesia itu agak kesal dengan Marcelino. Kita balik lagi tentang masalah dia bakalan kegeser, karena Eliano Renders adalah salah satu pemain yang versatile, salah satu pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Dia bisa bermain di RB, dia bisa bermain di RMF, dia bisa bermain di RW, dia bisa main di IMF. Dan dengan permain versatile seperti ini, pelatih lebih bisa menerapkan strategi ataupun taktik yang lebih bervariasi. Maka dari itu, apabila misal Marcelino terus-terusan bermain secara underperform, maka dia akan tergeser posisinya oleh Eliano Renders. Eliano Renders adalah adik dari Tijani Renders yang bermain di AC Milan, di timnas Belanda, yang abangnya sudah menjadi tulang punggung Belanda maupun AC Milan dan juga sering starter. Nah, Eliano Renders ini mempunyai kualitas juga yang lumayan. Maka apabila Marcelino tidak bisa mengembangkan dari kemampuannya, maka dia akan rawan tergeser dengan Eliano Renders. Mungkin segitu aja, guys. Menurut gua dua pemain itu yang akan berbahaya tergeser. Tapi bagaimanapun
keputusan dari Coach Sintayong siapa yang bermain, siapa yang starter, siapa yang ada di bench, siapa yang jadi cadangan, siapa yang diganti, siapa yang dimasukkan, tetap kita dukung karena yang tahu dan meracik strategi adalah Coach Sintayong. Jadi kita jangan menghujat Coach Sintayong untuk memainkan, mendesak Coach Sintayong untuk memasukkan si A, si B, si C, si E. Itu karena Coach Sintayong lah yang lebih tahu strategi apa ya, yang harus Coach Sintayong terapkan dan bagaimana dan siapa yang harus ditunjuk untuk bermain. Jadi gue mohon kepada kalian jangan ada yang menghujat ketika ada pemain juga yang underperform, karena memang pemain bola itu nggak selalu perform guys. Pemain bola ada masanya underperform, ada masalahnya ada masanya di on fire. Tetap dukung timnas kita, siapapun yang bermain, siapapun yang bikin menang, siapapun yang bikin kalah. Kita menang bersama, kita kalah bersama, maka harus kita dukung untuk mental dan juga untuk kemajuan timnas kita ke depannya. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.